Ya, langsung kita menuju ke sambungan lewat telepon. Ada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Assalamualaikum, Kang Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Ya, sehat, Kang? Gimana, Kang? Kang Emil? Alhamdulillah, saya melakukan tes tanggal 15, kemudian kemarin saya tes ulang lagi sesuai prosedur karena setelah 7 hari, dua-duanya negatif, saya dan istri alhamdulillah negatif dari virus corona, sehingga bisa memimpin penanggulangan di Jawa Barat ini secara maksimal dan lebih responsif. Alhamdulillah, baik. Lalu untuk saat ini, Kang, update atau informasi terbaru kasus corona di Jawa Barat secara keseluruhan sendiri seperti apa nih, Kang? Ya, kunci dalam memberantas corona ini salah satunya adalah menemukan peta persebaran. Tanpa ada peta persebaran, kita seperti orang yang dalam kegelapan, kira-kira begitu. Nah, peta pertama ini kami temukan melalui tes mandiri. Jadi Jawa Barat adalah provinsi pertama yang melakukan tes sendiri. Kami ada alat banyak 500 unit. Kita lakukan selama 10 hari. Dan hasilnya, saya yang membuat kriteria bersama tim, mana-mana yang harus dilakukan tes mandiri. Nah, salah satunya adalah kepala daerah yang kami duga aktivitas sosialnya perlu diwaspadai. Dan kekhawatiran ini menjadi kenyataan melalui tes mandiri ini. Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor, kemudian Bupati Karawang dan Wakil Wali Kota Bandung. Nah, peta ini akhirnya didapatkan bahwa per hari ini klasternya adalah datang dari acara seminar syariah di Bogor, seminar keagamaan di Bogor, kemudian seminar keagamaan di Lembang, dan Musdahibni di Karawang. Nah, peta kedua sedang kami cari minggu ini melalui tes masif, ya, 20.000 tes kit sudah disebar ke 27 daerah untuk dites kepada mereka-mereka yang ODP, PDP, keluarganya, profesi-profesi yang rawan, dan seterusnya. Kami berharap di hari Sabtu ini, dalam 2 hari lagi, kita akan menemukan peta yang lebih luas. Dengan ditemukannya peta persebaran, maka kami dengan mudah melakukan law enforcement di zona-zona yang sudah terbaca petanya. Inilah yang akan membuat Jawa Barat harusnya lebih terkontrol, terukur, tidak panik, tapi bisa melakukan tindakan preventif. Makanya kita meniru Korea Selatan, di mana Korea Selatan adalah negara yang paling masif melakukan tes, sehingga memang tinggi di awal, tapi akhirnya bisa diblokade karena petanya jelas, dan sekarang tren turun. Mudah-mudahan pola yang sama itu bisa kami dapatkan di Jawa Barat, mengikuti polanya Korea Selatan. Iya, Kang Emil, menelisik peta penyebaran ini kan tidak mudah, artinya butuh waktu. Kira-kira butuh waktu berapa lama, Kang Emil, sehingga benar-benar jelas dan bisa dipantau lebih lanjut? Ya, kalau kita berkaca ke Korea Selatan kan butuh 2 minggu, Mbak, minimal 14 hari. Itulah kenapa teori 14 hari ini tidak hanya teori masalah inkubasi yang rawan oleh virus, juga teori ditemukannya peta persebaran. Oleh karena itu, tantangan paling berat hari ini kepada kami di daerah adalah memberi keyakinan kepada warga untuk kerja dan sekolah di rumah, social distancing, karena masih banyak yang melakukan hal-hal yang sudah semestinya tidak dilakukan. Makanya saya sudah lakukan juga bersama kepolisian, melakukan pembubaran paksa kepada kerumunan-kerumunan, kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak mengindahkan maklumat atau arahan dari pemerintah. Nah, sehingga kalau ini berhasil, harusnya dengan kedisiplinan warga banyak tinggal di rumah, dengan tes yang sangat masif, misalkan kalau dia pasiennya positif, Mbak, kita akan mencari 50 orang yang terdekat dari si pasien positif. Ini teori kesehatannya. 50 itu tetangganya, radius tertentu, keluarganya, dan hasil tesnya membuktikan waktu ada yang positif, bikin lagi prosedur baru, istrinya harus dites, saya bilang, ya, anaknya juga harus dites, dan ditemukan ada beberapa suami yang positif, ternyata istrinya juga positif. Nah, inilah sekarang perjuangan kami di daerah, di Jawa Barat khususnya, dalam minggu-minggu ini sampai minggu depan adalah mencari peta. Kalau peta itu sudah ditemukan, maka penutupan. Nah, ini agak diperparah, Mbak, oleh mudik-mudik ini. Jadi mudik-mudik ini membuat semua orang mudik dari Jakarta jadi ODP. Harus dilacak lagi alamatnya di mana. Yang mudik kan orang-orang kampung juga, di dusun, di gunung, di... Makanya saya himbau jangan mudik.
Kalau Tetap di disebut rumah ya, harus Kang? tinggal di rumah tempat sehari-harinya. Kalau orang biasa di Jakarta, udah tinggal aja di situ. Jangan memanfaatkan kesempatan libur tanda kutip Iya. atau di rumah ini malah untuk pulang kampung. Nah. Kami yang kesusahan melacaknya gitu, itu Nah, Kang. memperumit peta. Ya, Kang Emil. Nah, langkah yang dilakukan lebih ketat apalagi nih oleh pemerintahan Jawa Barat, pemerintahan Pemprov Jawa Barat dalam hal ini untuk agar social distancing, agar warga Jawa Barat khususnya untuk tetap tinggal di rumah dan lain sebagainya. Intinya untuk menahan penyebaran COVID-19 ini lebih luas lagi. Ya, sekarang sudah waktunya law enforcement. Saya nggak banyak himbauan-himbauan lagi bersama Kapolda. Bahkan mencari peserta seminar yang klaster penyebaran, ya, itu sekarang dilakukan bersama kepolisian. Kita tidak bisa menghimbau, wahai warga yang ikut ke acara seminar, tolong sukarela. Enggak, sekarang gayanya dicari gaya orang DPO lah, kira-kira begitu. Wajib dites supaya memastikan kita in control. Nah, jadi law enforcement ini penegakan hukum sekarang menjadi pola yang kami lakukan. Tapi memang sekuat-kuatnya law enforcement kan nggak bisa tanda kutip mendenda atau memberi hukuman, karena statusnya kan bukan lockdown. Kalau sudah lockdown seperti di negara lain, maka hukum itu bisa berfungsi untuk memberi hukuman dan denda. Sekarang maksimal memarahi, kan kira-kira gitu ya, memarahi, menghimbau, maksimal itu. Jadi ya mudah-mudahan masih bisa dikendalikan. Baik. Kang Emil, kita juga butuh data paling tidak dari ketiga kepala daerah yang positif corona ini, siapa saja yang berada di lingkungan sekitarnya. Apakah mereka juga sudah dites secepatnya? Tapi dijawabnya nanti ya Kang Emil, kita harus jeda terlebih dahulu. Kabar Petang segera kembali.